langsung buka aja di materi kedua. Nah, materi kedua ini kita baik membaca tentang belajar tentang distilasi. Nah, mungkin teman-teman udah tahu ya, distilasi kan basically adalah pemisahan dua komponen atau lebih ya. Jadi kalau misalnya kuliah teman-teman pelajari hanya dua komponen, aktual itu bisa memisahkan multi komponen ya. Nah, itu proses misalnya driving force-nya apa sih ya kan, yang bisa menyebabkan pemisahan itu disebabkan oleh apa? Nah, disebabkan oleh perbedaan titik didih. Nah, oleh karena itu makanya di destilasi itu di bagian bottom dari destilasi kita ada reboiler dan di top distillation-nya kita ada condenser. Nah, itu mungkin sedikit lah penjelasan tentang destilasi. Nah, jadi kita langsung aja. Pertama kita akan memulai dengan proses pemisahan antara propilen dan propan. Ya. Nah, propilen dan propan. Nah, di sini kita akan pelajari apa itu shortcut dan conventional distillation. Jadi case-nya adalah ceritanya kita mempunyai dua komponen. Mengandung 53% mol propen. Propen ini nama lain dari propilen ya. Propen itu nama lain dari propilen. Ini sebenarnya sama nih, propilen, propen nama lainnya itu. Nah, dia lebih volatil dan sisanya merupakan propan. Umpan masuk pada sebuah sistem distilasi dengan kondisi temperatur 26,74 degree Celcius dan tekanan sebesar 11,05 atm. Laju alir molarnya sebesar 1.686 kg mol per hour. Nah, campuran tersebut akan dipisahkan sehingga diperoleh kemurnian propen. Karena tadi propen atau propen itu lebih volatil, otomatis dia sebagai hasil atas atau distilat dengan kemurnian sebesar 99,6% mol. Sedangkan propan yang merupakan high komponen ya, maksudnya high yang titik didihnya lebih tinggi, dia nanti ada sebagai bottom product dengan kemurnian sebesar 96,5% mol. Tekanan di reboiler sebesar 11,05 atm, sedangkan tekanan di kondenser sebesar 10,05 atm. Nah, seperti itu. Oh iya, panitia ada yang komen tuh di grup. Belum di-record katanya. Oke, lanjut. Udah ya, udah di-record ya? Mungkin udah kali ya. Oke. Tadi apa? Oh ya, mungkin di awal kalau teman-teman menghadapi permasalahan seperti ini, maka kan ada beberapa pertanyaan yang muncul dari teman-teman, terutama yang teknik kimia pasti sudah familiar dengan. Nah, pertama, berapa nih jumlah stage column yang dibutuhkan untuk memisahkan antara propen dan propen atau propilen dengan propan? Nah, seperti itu. Nah, terus umpan masuk pada stage ke berapa? Kemudian berapa nih rasio refluxnya? Nah, berapa sih suhu di puncak dan di dasar kolom? Nah, ini pertanyaan basic yang akan muncul ketika teman-teman diminta untuk mendesain atau merancang atau ya kan sebuah unit distillation column. Nah, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman udah yang semester 6 udah mempelajari ngitung jumlah tray dengan menggunakan metode seperti ini belum? Makeup tile dengan grafik. Sudah ya? Nah, sudah ya. Nah, ini saya juga dulu mempelajarinya, dan ini ya memang agak ini sih, cukup rumit ya. Maksudnya semi latihan menggambar ya. Pas ujian bawa penggaris, bawa spidol warna-warni, nah seperti itu. Nah ini metode konvensional, metode manual ya, berdasarkan basic teorinya, ini bisa dipakai, tapi kan kalau ya seperti ini ya, kalau di era seperti ini, di mana serba cepat, apa iya sih kita harus menggunakan ini, ya kan? Artinya kan juga dengan metode seperti ini juga kan, errornya juga tinggi ya. Kalau teman-teman garisnya nggak lurus, ya kan? Atau mencong bikin garisnya, nanti kan juga jumlahnya juga nggak valid ya. Nah, seperti itu mah. Makanya, tapi tetap ini perlu teman-teman pelajari sebagai basic knowledge teman-teman. Nah, tapi yang sekarang yang akan kita gunakan adalah kita akan menggunakan software HiSys. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ini nih, 4 pertanyaan di sini, yang pertanyaan basic yang akan teman-teman muncul ketika mendesain menara destilasi, kita akan step awal menggunakan shortcut. Shortcut ya, dari artinya aja bahasa Inggris itu shortcut, jalan pintas, jalan mudah ya. Jadi ini shortcut ini bukan merupakan menara destilasi, tapi sebuah estimasi awalan ya, sebuah fitur yang ada di Aspen HiSys, fitur awalan untuk menghitung, mengestimasi data-data awalan seperti ini. Ya,
Tapi ini bukan menara distilasi, ini hanya shortcut ya. Ya, saya bilang bukan menara distilasi yang sebenarnya. Ini shortcut untuk menghitung item-item yang nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, seperti itu. Oke, daripada kita lama, kita buka aja ya simulasinya. Jadi, pertama kita pilih komponen listnya ya, sama seperti kemarin. Nah, komponennya adalah ada propilen. Propilen. Nah, ada ya. Ini. Kemudian ada propan. Nah, propan ya. Nah, kita sudah memilih 2 komponen aja. Kemudian fluid package-nya tab kita pakai menggunakan Peng Robinson. Peng Robinson. Oke, langsung kita masuk ke simulation. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita ambil dulu material stream-nya. Oke. Nah, kemudian kita masukkan ya. Silakan teman-teman, saya tunggu dulu ya. Sekitar 1 menit, silakan masuk, pilih dulu komponen list-nya, kemudian pilih fluid package-nya, masuk ke simulation, ambil material stream ya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ganti nama, namanya adalah fit. Nah, fit ini dia temperaturnya 26,74. Oke, kita kasih. Wah, ini masih satuannya ini ya, satuannya apa? Satuannya Fahrenheit PSIG, kita ganti dengan satuan SI. Nah, sebenarnya tapi satuan SI juga kan pressure-nya masih KPA nih. Bisa nggak sih diganti jadi ATM? Bisa. Nah, teman-teman klik unit set. Ya, klik unit set. Contoh ya, teman-teman klik SI. Teman-teman copy, nanti akan muncul new user baru. Ya, ini karena saya udah banyak new user, jadi muncul new user 10. Tapi nanti teman-teman muncul. Nah, kalau teman-teman klik ke sini, kemudian teman-teman customize di atasnya. Ya, misalkan tadi saya pengen pressure-nya itu ATM. Oh ya, sorry, suara hujan kedengeran nggak di teman-teman? Lagi hujan deras soalnya di rumah. Nggak mengganggu ya? Oh, nggak mengganggu. Oke, sip. Takutnya mengganggu. Oke, siap. Tadi mana pressure-nya saya ganti pressure-nya ya, satuan pressure-nya menggunakan ATM. Ini sesuai abjad kok. Nah, ATM. Nah, terus saya klik OK. Nah, baru di sini kita pilih user 10. Nah, itu Celsius ATM. Jadi satuan itu bisa pakai SI, bisa pakai British, atau teman-teman mau customize. Nah, customize tadi klik unit set, ambil contoh misalkan yang udah ada, default yang udah ada, misalkan SI. Teman-teman copy. Nanti ada muncul new user baru. Nah, teman-teman klik, terus teman-teman ke atas nih, baru teman-teman ubah nih di sini. Ya, teman-teman customize. Misalkan teman-teman pen pressure-nya itu pakainya apa? Misalkan ATM, atau misalkan mau pakainya KPA, atau maunya PSI. Terus misalkan beratnya itu mau pakainya pound atau ton, bukan pakai kilogram. Nah, itu bisa teman-teman customize seperti itu. Ya. Nah, nanti kalau udah, misalkan udah selesai nih teman-teman customize, klik OK. Bentar. Nah, teman-teman klik OK, nanti baru teman-teman pilih tadi set apa yang udah teman-teman buat unit set yang baru yang mana. Nah, seperti itu. Ya. Oke, sekarang balik lagi. Temperaturnya 26,74. Oke, 26,74. Pressure-nya adalah 11,05 atm. Terus laju alirnya sebesar 1686. Oke, 1600. Nah, kemudian komposisinya terdiri dari apa nih? 53% propen. Oke, propilen ya. Di sini 53. Berarti di sininya adalah 47 ya. Nah, oke, klik OK. Sudah ya, seperti ini.
Kalau udah teman-teman close. Teman-teman close. Nah, sekarang kita ambil shortcut. Shortcut itu adanya di mana? Kalau teman-teman lihat di palet, kan dari kemarin teman-teman baik ngambil alat di common. Sekarang kita akan hari ini tuh baik ngambil alat di kolom. Nah, kalau di kolom ini banyaknya tower-tower. Entah itu ada distillation kolom, ada di sini ada reflux absorber kolom, ada splitter, ada absorber, terus di sini ada reboiler absorber. Nah, di sini ada shortcut. Nah, di sini juga ada three-phase distillation, ada liquid extractor, segala macam. Juga ada reaktor, juga di sini ada reaktor Gibbs, reaktor equilibrium, conversion reaktor. Nah, ini sama yield shift reaktor, sama terakhir ini ada blank column subflow-sheet. Nah, ini jarang saya pakai sih. Nah, oke. Nah, tadi step awal kita adalah shortcut. Nah, berarti teman-teman ambil yang ini nih, yang shortcut nih. Nah, kelihatan ya? Saya tahan dulu. Oke. Udah, teman-teman lihat dulu shortcutnya. Kalau sudah, teman-teman ambil, taruh di samping sini. Diklik. Bisa teman-teman ganti nama, misalkan shortcut. Shortcut. Nah, sekarang teman-teman lihat nih. Inletnya adalah feed. Ya, inletnya adalah feed. Ya. Nah, teman-teman pengen top produknya itu dalam fase apa? Liquid atau vapor? Nah, kalau case yang di sini, dia, coba kita baca dulu ya teman-teman. Oke. Oh, sorry nih, saya kurang ngasih keterangan tambahan. Di sini tipe kondenser digunakan adalah kondenser total. Nah, karena kondenser total ya, berarti kan artinya apa? Top product phase-nya itu bukan vapor tapi liquid. Nah, kalau saya ganti mau vapor juga bisa. Nah, ini liquid. Kita pakainya yang liquid. Ya. Setelah itu requires product stream. Teman-teman kasih nama nih. Bottom product. Ini distillate maksudnya distillate product. Nah, kemudian dia butuh energy stream nih ya. Kasih nama. Rep boiler. Sini con. Nah, kalau sudah lengkap semuanya, baik itu stream untuk produk, bottom, distillate, dan energy streamnya, maka kotak yang di merah ini akan berubah menjadi unknown key component, tidak diketahui komponen kuncinya. Sekarang buka di parameter. Oke, coba saya mau nanya ke satu orang dulu, biar saya ajak diskusi. Saya buka dulu siapa nih pesertanya. Partisipan, coba saya coba Mbak Arifatul Husna, minta tolong panitia untuk di open mic. Saya mau ngobrol dulu bentar, nanya dulu nih. Oke. Ya. Oh ya Mbak, nih. Tadi kan di sini kan kotak merah yang di sini kan tulisannya unknown key component. Nah, untuk untuk memasukkan data key component itu kan tinggal dibuka nih, awalnya kan connection nih, design connection, di bawahnya ada parameter, diklik. Nah, sekarang Mbaknya ngeliat nih, bisa di kotak atas, paling atas itu ada komponen ya? Kelihatan ya? Iya. Nah, oke. Nah, sekarang saya mau nanya nih, di sini kan ada light key in bottom sama heavy key in distillate. Nah, kalau menurut Mbaknya nih, light key in bottom, artinya apa tuh? Mbaknya sorry, semester berapa ini? Semester 6 kan ya? Iya. Ya, udah ini, udah dijelasin tentang, udah ngambil ini, mata kuliah OTK? Sudah. Atau unit operasi? Udah bahas tentang distilasi ya? Iya. Ya, oke. Nah, kalau light key in bottom artinya apa tuh? Light key in bottom. Artinya apa tuh? Kalau menurut saya yang itu pemisahan yang titiknya di bawah,
Yang tadi kayak yang kan tadi kan ada 2 bahan ya, propen sama propilen. Propen sama Ya, ya. propan, betul. Nah, terus yang di bottom itu yang propan, Hmm. Terus yang didistilat, yang propilennya. distilat propilennya. Oke, makasih. Ya. Oke, makasih Mbak. Oke, coba saya tanya lagi satu orang deh. Satu orang sekarang cowok ya. Coba Fauzan, biar kayak teman saya soalnya. Teman akrab saya. Fauzan, silakan Mas Fauzan di open mic. Mana Mas Fauzan? Gimana? Mas Fauzan, bisa open mic? Oke, apa nih? Oh, kau suaranya nggak kedengeran. Oke deh, jangan deh ya, kalau nggak bisa nih. Ada Mas. Ya udah Mas Lukman, ada tuh Lukman. Mas Lukman aja. Silakan Mas Lukman. Ya Mas. Oke. Semester berapa Mas? Semester 6 ya? Saya masih semester 4 Mas. Oh 4, berarti belum ngambil destilasi ya? Belum Mas. Oh ya wis, janganlah nanti bingung sampean. Wis, makasih. Atau Muhammad Raffi Azani. Ya. Iya, Oke, Mas. ya semester berapa Mas? Semester 6 ya? Semester 8. Oh, semester 8. Wah, malah lebih ini lagi nih, lebih mantep nih. Oke. Nah, saya mau nanya nih Mas. Kan di kotak ini kelihatan ya ada komponen ya, terus ada like in bottom sama heavy key in distillate. Nah, kalau menurut Mas Masnya nih definisinya artinya apa sih nih? Like in bottom itu apa sih? Like in bottom itu senyawa yang titik didihnya lebih rendah, itu ada di bottom. Oke, terus kalau heavy key in distillate, ya apa? Heavy key in distillate artinya apa? Heavy key in distillate berarti yang titik didihnya lebih tinggi. Titik didih lebih tinggi, oke. Terus apa lagi, Mas? Oke, jadi close mic dulu, Mas Raffi. Saya mau diskusi lagi. Nah, jadi saya jelasin dulu ya. Like in bottom. Nah, dari kata-kata ini kan like komponen ringan. Like itu kan senyawa yang ringan. Harusnya senyawa yang ringan itu kan gimana, Mas? Di distillate atau di bottom? Harusnya. Senyawa yang ringan itu di distilat seharusnya. Nah, distillate. Nah, tapi kan pemisahan itu kan kita nggak bisa misahin murni 100% semua terpisah dengan sempurna. Nah, pasti nanti akan ada sedikit senyawa ringan yang harusnya di atas, di distillate, tapi ada di bottom. Nah, begitu juga sebaliknya, heavy key in distillate. Artinya apa? Itu senyawa yang berat atau titiknya berat yang berada di distillate, hasil atas. Nah, jadi teman-teman dalam melakukan destilasi itu, teman-teman nggak bisa misalnya murni 100% terpisah dengan sempurna. Pasti nanti akan ada sedikit komponen ringan yang terbawa ke bottom, ataupun sebaliknya. Komponen yang berat, yang heavy key, tapi dia sebagai destilat. Nah, saya mau nanya nih Mas, kalau like in bottom, nah di sini kalau Mas Raffi bisa lihat ya, bisa diklik ya. Nah, kelihatan nggak? Saya udah klik tuh. Nah, itu ada propen, ada propan. Nah, Mas Raffi pilih yang mana? Propen atau propan? Propen itu propilen, yang volatil, propan itu yang beratnya, yang titik didihnya tinggi. Propen berarti, Mas. Ya, propen ya, betul. Ya. Nah, berarti bawahnya apa? Bawahnya propan. Nah, oke. Nah, sekarang saya mau nanya lagi nih, mol fraksinya. Propen berapa pemurniannya, mol fraksinya di bottom? Lihat di soal. Nah, di soal ini, perhatiin. Tadi, sorry. Buka dulu ya, bentar. Di sini kan apa? Like in bottom. Nah, di bottom itu kan sebenarnya kan kebanyakan nanti apa? Propan ya. Nah, propan itu di bottom sebesar 96,5%. Berarti sisanya itu 100% dikurangi 96,5, berapa Mas? 3,5. 3,5. Ya, berarti 3,5 itu apa? Propen ya? Propilen. Atau propilen. Nah, seperti itu. Jadi, nanti Mas Raffi dan teman-teman yang lain ditulis di sini, ya,
Di sini berarti berapa? 0, tadi berapa? 3,5 ya? Berarti 0,035 ya? Ya. Bener ya? 0,035. Ya, oke. Iya. Oke. Nah, terus yang bawahnya nih, berapa Mas Raffi nulisnya? Mol fraksinya. Coba Mas Raffi lihat di soal, saya ketikin dari laptop saya. Berapa Mas? Berarti propan yang di desilat berapa? Ntar Mas lagi buka soal. Ya. Berapa Mas? 0,04%. Berapa? 0,04%. 0,04%. Kalau 0,4. 0,4%. Kalau jadiin fraksi berapa? 0,004 ya? Seperti ini ya Mas? Oke ya? Oke. Nah, kemudian kondenser. Oke, makasih Mas. Silakan untuk close mic. Makasih Mas Raffi. Nah, di sini teman-teman masukin pressure-nya. Pressure-nya sesuai di soal ya. Di kondenser dia itu 10,05, di dry boiler 11,05 ya. Oke, teman-teman perhatiin. Setelah kita lengkap memasukkan data ini tadi komponennya, pressure-nya, nah perhatiin di reflux ratio. Nah, di minimum reflux ratio keluar angkanya 12,964 ya, atau kita buletin 13 lah ya. Dan itu warnanya hitam. Nah, seperti saya bilang, warna hitam ya, data yang warna hitam artinya itu data yang calculated by simulatornya ya, bukan data yang kita masukkan. Nah, artinya si Aspen ini menghitung bahwa minimum reflux ratio-nya itu 12,964. Nah, kira-kira nih saya mau nanya nih, teman-teman yang di semester 6 dan semester 8, kalau teman-teman dapat angka 12,964, nah berarti reflux ratio yang teman-teman masukkan nih, yang eksternalnya di sini, harus lebih besar atau lebih kecil dari nilai 12,964. Nah kan, kalau ada yang mau jawab. Yuk, ada yang mau jawab, silakan, ayo. Yuk, raise hand, silakan, nanti bisa di open mic-nya. Kalau saya tunjuk lagi nih, coba saya tunjuk lagi. Ini tuh ada pause. Ini coba siapa ya? Dias deh. Dias, silakan open mic. Kira-kira gimana? Semester berapa? Oke, silakan. Mbak Dias atau Mas Dias nih. Silakan. Open mic. Malu ya. Ya wis lah. Coba Mbak Ira Marisa aja deh. Di open mic. Iya, Mas. Semester berapa, Mbak? Semester 6 atau 8? Semester 4. Oh, semester 4. Wis, janganlah. Yang semester 6 coba ada yang mau ini raise hand biar diskusi. Raihan, coba Mas Raihan. Iya Mas. Ya, kalau menurut saya yang eksternal itu harusnya lebih besar, soalnya kan itu kan yang 12,964 kan minimum reflux rasionya, biar eksternalnya bisa ke reflux harusnya lebih besar sih Mas menurut saya. Semester berapa Mas sampean? Semester 6. Oh, semester 6. Oke. Berarti udah ngambil ya. Nah, sekarang saya mau nanya Mas. Nah, pengaruh reflux rasio itu terhadap proses pemisahan di distilasi itu seperti apa sih kalau yang Mas Rehan pelajari dari dosen? Gimana Mas pengaruh reflux terhadap apa? Ya, tadi ada terhadap proses pemisahan. Terhadap proses pemisahan di distilasi itu pengaruhnya seperti apa sih reflux rasio itu? Saya ingat saya sih kalau reflux ratio kan berarti kalau reflux kan kayak diulang lagi kan ya Mas, maksudnya
Nah itu tuh pengaruhnya kalau misalkan di distillate tuh berarti kayak apa ya, yang udah hasilnya tuh udah masuk ke distillate, habis itu ntar jadi berubah gitu mas konsentrasinya. Oke, jadi lebih apa? Jadi lebih tinggi. Efeknya lebih tinggi apa nih? Definisi lebih tinggi itu apa? Yang hasil apanya distillate-nya lebih murni gitu mas. Kemurniannya bertambah. Oke. Ya. Nah, terus berarti kalau kita naikin reflux rasio, nanti kemurniannya itu akan lebih tinggi gitu ya menurut Mas ini ya, Mas Rehan ya. Terus selain itu ada lagi nggak Mas? Udah sih, seingat saya baru itu aja sih Mas. Oke, ada yang lain yang mau nambahin? Oke, makasih Mas Rehan. Ada lagi mau nambahin? Ada lagi mau nambahin? Coba mungkin siapa nih semester? Mas Taufik, ada yang namanya Taufik. Silakan Mas Taufik. Open mic. Ya, gimana Mas? Semester berapa? Semester 8, Mas. Oke. Nah, ini malah lebih mantap nih. Gimana Mas? Kira-kira tadi Mas Rehan udah nyebutin salah satu pengaruh reflux rasio itu bisa meningkatkan kemurnian ya, yang meningkatkan kemurnian dari produknya. Selain itu ada lagi nggak Mas efek dari reflux rasio yang Mas Taufik tahu? Kurang paham tuh Mas. Oke. Apalagi ya. Oke, makasih Mas. Oke, saya jelasin aja deh. Oke, di sini tadi benar penjelasan salah satunya ya, benar yang disampaikan oleh Mas Taufik bahwa salah satu pengaruh reflux rasio yang pertama adalah untuk existing distillation. Jadi kalau teman-teman udah punya menara distilasi nih, teman-teman naikin reflux rasio. Nah, nanti efeknya adalah apa? Efeknya adalah dengan menara distilasi yang sama, teman-teman bisa mendapatkan kemurnian produk yang lebih tinggi. Itu efek yang pertama. Nah, efek yang kedua, kalau teman-teman belum punya menara distilasi nih, teman-teman masih dalam tahap mendesain menara distilasi. Untuk mendapatkan kemurnian yang sama, misalkan sama-sama kemurnian pengen 95% full. Nah, itu dengan reflux rasio yang lebih besar, ya lebih tinggi, maka jumlah stage 3 yang teman-teman butuhkan itu akan lebih sedikit. Ya, lebih sedikit. Nah, seperti itu. Nah, kalau dari situ kan seolah-olah kan reflux rasio itu kan sesuatu yang baik ya, sesuatu yang bagus, tapi tetap di mana-mana ketika teman-teman melakukan ada perubahan parameter operasi, pasti nanti ada impact yang lain, impact negatifnya. Nah, impact negatifnya adalah gini, kalau teman-teman naikin reflux rasio, maka apa? Maka akan menyebabkan kebutuhan energi di reboiler dan di kondenser itu akan semakin naik. Nah, kira-kira kenapa bisa semakin naik? Kira-kira kenapa bisa lebih naik? Coba mungkin Mbak siapa nih? Coba Mbak Anita Lasmi. Bisa di open mic, mungkin bisa diskusi. Silakan Mbak Anita. Ya, silakan Mbak Anita. Bisa open mic? Bisa? Kayaknya nggak bisa ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, coba yang lain deh. Coba Dika Dipura. Nah, coba Mas Dika Dipura. Oke, ya. Bisa Mas? Open mic? Oke, bisa ya. Oke Mas, Mas Dika. Gimana? Tadi kan udah saya jelasin tuh sisi positifnya dari menara distilasi ada dua ya. Untuk existing dengan menara distilasi yang ada, dengan menara distilasi yang ada kita bisa ningkatin kemurniannya.
Atau yang kedua, kalau teman-teman masih dalam tahap mendesain, teman-teman belum punya nih menadesilasi, teman-teman belum tahap mendesain, dengan kemudian yang sama, ya misalnya sama-sama 95, ketika teman-teman naikin reflux ratio, maka jumlah tray atau state-nya itu akan lebih sedikit dibandingkan kalau reflux ratio-nya itu lebih kecil. Nah itu kan kalau dengar kalimat dua statement itu terkesan reflux itu hal yang positif, berarti ya udah gedein aja reflux semaksimal mungkin, toh juga impaknya positif. Tapi ada impak negatifnya. Nah, negatifnya itu apa? Kira-kira, Mas Dika? Gimana, Mas Dika? Gimana? Gimana, Mas? Oh, nggak bisa ya? Ya usah, saya jelasin aja lah. Oke. Saya ini ambil gambar distilasi dulu aja. Nah, nih, teman-teman perhatiin di sini. Nah, ini common distilasi ya. Nah, teman-teman lihat nih, kalau teman-teman naikin reflux ratio, ya, artinya kan dikembalikan makin banyak tuh. Nah, logikanya apa? Logikanya berarti liquid yang masuk ke dalam sistem nadestilasi teman-teman itu akan semakin banyak. Ya, liquidnya itu lama-lama akan turun ke bawah toh. Nah, berarti apa? Nanti teman-teman butuh pemanas, energi di boilernya itu akan lebih besar. Karena di dalam menara destilasi kolom teman-teman itu ya, liquid dan vapornya itu ya massa yang terakumulasi terdapat dalam kolom itu juga akan semakin banyak. Nah, itu salah satu negatifnya. Jadi, bukan berarti naikin reflux itu hal yang positif. Ada hal negatifnya. Negatifnya itu nanti saat biaya untuk operating hariannya, operating cost-nya itu akan meningkat karena teman-teman perlu nambahin pemanas di reboilernya dan butuh juga pendingin lebih banyak. Nah, seperti itu. Makanya ya perlu dioptimasi, ya itulah kerjaan kita sebagai orang proses, orang teknik kimia yang mengoptimize kondisi operasi itu. Jadi reflux ratio tadi ada sisi positifnya, tapi satu sisi dia ada sisi negatifnya. Seperti itu. Ya, nah, sekarang kita coba nih, teman-teman. Ini kan 13 ya, di soal itu, kalau teman-teman lihat ya, ikutin yang di sini. Nah, reflux, external reflux ratio diisi sebesar 1,25 kalinya reflux minimum. Oke, 1,25 kalinya reflux minimum. Kalau misalkan ini 13 ya, kalau misalnya tadi 12 ya, saya buatin 13 ya, 13 kali 1,25. Nah, sekitar 16,25. Saya masukkan ya. 16,25. Seperti ini ya. Sekarang coba kita buka. Nah, kalau dia udah oke. Nah, sekarang coba teman-teman klik di, ini kan ada desain, rating, worksheet, performance. Klik performance. Nah, oke ya. Ini saya masukkan, taruh di mana? Di Word lah. Word mana? Aku nggak ada Word. Loh, nggak ada. Bentar ya. Saya screenshot dulu. Saya taruh di Word. Oke ya. Nah, ini ya, reflux ratio 16,25 ya, atau sekitar 1,25 kalinya dari reflux minimum reflux ratio. Ini saya masukkan nih. Oke, ini. Oke.
Nah ini ya, ini sebelumnya. Nah sekarang coba kalau kita naikkan reflux rasionya, ya kita naikkan reflux rasio. Ini kan 16,2, saya menaikkan jadi 20 misal ya. Kita buka di performance. Kita lihat ya. Nah, lihat, tonton compare. Lihat, nah, ketika tadi saya bilang, ketika kita memperbesar, di sini kita perbesar, nah, jumlah tray-nya, actual number of tray-nya itu berkurang. Yang semula-mula 121 menjadi 100. Ya. Nah, tapi satu sisi teman-teman perhatikan nih, boiler duty sama condenser duty energinya. Ya. Energi saat reflux rasio yang kecil, dia cuma, ya ini 21 ya, depannya 21 sekian lah. Ini udah 25, nah artinya naik. Ya. Jadi tadi, reflux rasio itu ada sisi positif dan sisi negatifnya, seperti itu. Nah, kenapa bisa naik energinya? Nah, teman-teman lihat nih, laju alir vapor dan laju alir liquidnya, dia berubah tuh, naik. Ya tadi makanya karena di dalam kolomnya itu dia akumulasi liquid dan vapornya itu semakin banyak, maka beban pemanas dan pendinginnya pun ya, baik di kondenser ataupun di reboiler juga akan meningkat, seperti itu. Ya. Oke, jadi mohon diingat-ingat ya, efek dari menara distilasi. Nah, sekarang kita kembalikan lagi dia 16,25 ya. 16,25. Oke. Kalau udah teman-teman di performance tadi, teman-teman catat nih data-data ini, nanti ini data yang akan kita gunakan untuk menara distilasi yang sebenarnya. Close ya. Ya, berarti ini kita udah. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita ambil lagi material stream yang baru. Nah, material stream yang ini sama dengan yang ini. Ya. Nah, untuk biar sama, bisa kita copy paste yang di sini. Caranya, teman-teman klik stream nomor 1 ini yang baru, ganti nama, new feed ya. Oke. Nah, lihat di bawah di sini ada define from stream. Pilih, teman-teman mau samain kayak stream yang mana? Kan yang samain kayak yang di feed. Nah, dicentang semuanya, kemudian klik OK. Nah, maka semua sama datanya. Copy paste. Ya. Tapi beda kalau balance. Kalau balance itu kalau ini berubah, ikut berubah. Kalau ini nanti enggak. Jadi ini cuma copy paste aja tanpa, misalkan kalau kemarin tuh yang balance itu, kalau ininya berubah, ini juga ikut berubah. Kalau ini enggak, ya ini cuma copy paste. Kalau ini berubah, ya ini tetap yang ini enggak akan berubah nilainya. Ya, seperti itu. Oke, kalau sudah, ini udah, teman-teman ambil, sekarang kita ambil, kan ini kan kita pakai shortcut nih, sekarang kita ambil menara distilasi yang sebenarnya, yang ini nih, distillation column subflow sheet, diambil, taruh di sini. Ya, diambil, kemudian kita ganti nama nih, distillation power. Nah, sekarang kita masukkan jumlah state-nya. Tadi kan udah saya ini ya, soal copy paste nih. Ini saya delete ya. Ini kan yang ketika distilasi reflux ini yang aktual nih. Nah, perhatiin. Aktual number of tray-nya adalah 121,637. Berarti kita butuh 122. Jadi teman-teman bulatin ke atas ya. Misalkan 121,3 berarti tetap dibulatinnya ke atas 122. Ya, karena kan kalau misalnya 0,3 ya kita nggak bisa bikin kolom itu tuh 0,3 atau 0,6 ya kan sisanya, nah nggak bisa, kita harus membulatin ke atas. Nah ini 122 ya. 100 saya ganti 122. Nah kemudian ini new feed. Nah feednya masuk pada state keberapa? Nah di sini nih optimal feed state 85,38 berarti 86. Oke, nah tipe kondensernya yang dipilih adalah total. Ya, di sini ada macam-macam pilihan, parsial, full reflux. Tinggal coba klik aja kalau parsial seperti ini.
Ya, kalau partial kan berarti nggak semua dikondensasi, tapi masih ada fase gasnya. Ya, kemudian full reflux. Full reflux itu mirip kayak parsial, cuma bedanya kalau parsial itu liquidnya itu ada yang dibalikan sebagai reflux, ada yang liquidnya sebagai produk. Nah, kalau full reflux, liquidnya itu semua dijadikan liquidnya itu semua dijadikan reflux. Nah, seperti ini. Ya, kita ambil yang total. Nah, kita kasih nama. Propen. Di sini propan. Nah, oke, kemudian saya kasih nama di sini reboiler. Di sini saya kasih nama condenser. Kasih nama semua. Kalau sudah lengkap, nanti dia baru bisa di next. Di next. Nah, ini nggak usah dirubah. Defaultnya seperti ini, nggak usah ditak-atik. Next lagi. Nah, ini adalah tekanannya dan pressure drop-nya. Kita lihat di soal itu dia ini tekanannya ini ya, dan diasumsikan pressure drop diabaikan di kedua alat tersebut. Artinya apa? Artinya adalah teman-teman di sini pressure drop-nya 0 ya, baik di kondenser pressure drop maupun reboiler pressure drop 0. Di sini tinggal kasih di 10,05 atm, di sini 11,05 atm. Kemudian di next, ya ini next saja. Ini reflux rasio nggak usah ya, langsung aja dan nah seperti ini teman-teman. Nah, sebelum kita running, ini kan masih unconvergent, nanti kita running harus convergent, warnanya jadi hijau, biru. Oh hijau, biru. Nah, supaya sebelum kita running, teman-teman buka dulu di monitor. Ya, monitor. Di sini ada kan design, connection, monitor, klik monitor. Oke. Nah, perhatiin di sini. Di sini degree of freedom-nya itu 0, ya, degree of freedom 0. Nah, di aktif ini coba dihilangkan 2 centangnya, centang aktifnya. Nah, kalau teman-teman ngilangin 2 centang, otomatis degree of freedom itu menjadi 2. Nah, oke. Apa sih degree of freedom, derajat kebebasan? Kalau teman-teman belajar misalnya matematik numerik, pasti kan degree of freedom itu harus 0. Artinya apa? Artinya misalkan jumlah variabel yang ditanya dengan jumlah persamaan matematiknya itu harus sama. Contoh, misalkan 2A ditambah B sama dengan 10, 3A ditambah 5B sama dengan 11. Belum diminta dicari berapakah nilai AB, kan bisa tuh. Ya. Tapi kalau misalkan nih teman-teman cuma 2A ditambah B sama dengan 7, berapa nilai A dan B? Nggak akan bisa, karena degree of freedom-nya 1. Nah, itu, jadi nggak ini. Nah, sama kayak di sini juga, degree of freedom 2 itu artinya teman-teman perlu masukkan lagi 2 spesifikasinya. Ya, 2 spesifikasinya. Nah, 2 spesifikasinya itu yang mana, ya. Jadi gini, ujung-ujungnya adalah, di menara desilasi ini, kita target akhirnya adalah kita pengen kemurnian di top dan di bottom produk. Ya, di soal ada nih. Ujung-ujungnya kan dia pengen supaya ini. Nah, ujungnya kan supaya ini nih. Propen di desilat sebesar 99,6%, mol, sedangkan propan di bottom sebesar 96,5% mol. Nah, itu 2 hal itu sebagai specification-nya. Sekarang kita masukkan nih. Kita expect ya, kolom komponen fraction, pilih ini. Kemudian di expect. Nah, kita pilih yang apa? Target tipenya adalah stream. Nah, contoh nih, saya ganti nama ya. Saya ganti nama adalah top product dulu. Kita top product. Nah, tadi top product saya itu namanya berapa? Namanya apa? Namanya adalah propen. Nah, ini. Nanti namanya disesuaikan ya dengan nama yang teman-teman kasih nama. Ya. Kebetulan saya namanya tadi propen. Nah, saya pengen di hasil atas itu, di stream hasil atas itu, komponennya apa sih? Pengennya dominan adalah propen. Nah, kemudiannya berapa? Di sini bisa mol, bisa mass fraksi. Nah, karena kita udah mol, berarti nggak saya ubah. Kita masukkan angkanya. Angkanya adalah 99,6. Berarti 0,996. Kalau sudah, di-close. Kemudian diaktifkan, centang aktif. Ya, degree of freedom-nya 1. Nah, kita tambahin lagi nih, kita expect sama
kolom komponen fraction. Nah, di sini target tipenya kita kan pengen apa? Stream di bottom product, berarti bukan di dalam state toh, bukan di dalam apa per state-nya, tapi langsung ke streamnya, arusnya. Arus yang mau kita yang target kita arus yang mana? Arus yang hasil bawah, yang saya kasih nama adalah propan. Nah, di sini komponennya apa? Propan juga. Kemurniannya 96,5. Oke, kan udah kan saya centang aktif di sini 0. Nah, terus misal nih di soal sebelumnya kan kita pakai reflux ratio itu kan 16,25. Ya. Coba teman-teman masukkan di sini reflux ratio 16,25. Oke, tapi ini nggak usah diaktifin ya. Kalau teman aktifin jadi -1 kelebihan ya. Yang dijadikan sebagai specification adalah kemurniannya aja. Nah, ini kalau udah teman-teman klik nih run. Nah, maka dia langsung convergent hijau. Ya, jadi convergent hijau. Nah, perhatiin nih teman-teman. Di sini di monitor ini spesifikasinya sangat banyak ya. Nah, spesifikasi yang ditargetkan oleh HiSys itu yang kita aktifkan. Artinya apa? HiSys akan menganggap simulasi kita convergent kalau apa? Kalau nih, ini kan yang spesifik value yang top product sama tadi yang bottom product ini ya. Bottom product ini kan kita aktifkan nih. Nah, ini kan angka yang kita mau nih. Kita pengen seperti ini. Current value itu angka yang dikalkulasi oleh si simulasi. Nah, nilainya sama. Nah, errornya itu mendekati 0. Makanya dianggap sebagai convergent. Jadi dia melakukan iterasi sampai convergent. Nah, kalau yang reflux ratio tetap nih, angkanya kita masukin 16,25. Tapi dia bukan aktif, artinya cuma estimasi. Nah, estimasi itu kan bisa benar, bisa salah ya. Nah, kita pengen aktualnya mengira 16,25, tapi ternyata aktual yang dihitung oleh si simulator itu 20,82. Nah, nggak masalah seperti itu. Nah, itu. Nah, kalau udah, coba teman-teman buka di performance ya. Lihat nih di sini misalkan kolom profile. Nah, ini ada nih temperatur, pressure ya di masing-masing tray. Atau mau diplot juga bisa. Nah, contoh misal teman-teman mau lihatnya apa nih? Mau lihatnya komposisi, ya, view graph. Nah, seperti ini komposisinya, ya. Nih, hasil atas nih kan propan nih, kemudian kan tinggi nih, top product, ya, tray paling atas. Lama-lama kan dia turun tuh sampai tray paling bawah. Begitu juga sebaliknya nih, ya, sebaliknya. Si propan itu di top product kan dia dikit kemurniannya, ya kan. Nah, ketika dia ini makin naik, makin tinggi. Nah, seperti itu. Itu kemurnian. Contoh kalau misalnya teman-teman mau lihat apa lagi, misal pengen lihat, nah ini kondenser regulernya juga bisa. Terus, nah ini ya, laju alir liquid, vapor di masing-masing tray, berapa kilogram mol per hour. Terus apa lagi? Pressure. Kalau mau lihat pressernya, nah ini pressernya ya, paling atas itu paling rendah, makin ke bawah pressernya makin tinggi. Terus apa lagi? Misal temperatur. Nah ini profil. Nah, ini profil temperaturnya ya. Ini kan topnya itu kan ada kondenser, makin lebih rendah, makin ke bawah, makin ada regular, makin naik. Nah, seperti itu. Nah, oke, jadi teman-teman sudah melakukan. Nah, coba sekarang kita cek ya. Kita buka di worksheet. Ya, kita lihat komposisi. Nah, itu. Nah, lihat ya. Di hasil atas propan kemurniannya itu ya 0,996, sedangkan propan di bawah 0,965 ya. Oke, sudah sesuai dengan target kita mau. Oke, silakan kalau ada yang mau nanya dulu.